Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali tugas yang telah diberikan. Baiklah, yang pertama saya akan mereview tentang fungsi matematika dasar. Nah, di sini saya telah menjawab di sini. Nah, pada matematika dasar ini telah disiapkan. Di sini ada data jenis kopi. Nah, di sini data per tahun di setiap jenis kopi. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa soal. Pada soal ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, total penjualan kopi per jenis selama 2021, total penjualan kopi per bulan, rata-rata penjualan kopi per bulan, pembulatan ke bawah rata-rata penjualan kopi 2021, pembulatan rata-rata penjualan kopi 2021, penjualan kopi 2 tertinggi, penjualan kopi terendah bulan Agustus 2021, jumlah data keseluruhan dari data penjualan kopi 2021, ranking dari total penjualan per jenis kopi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu soal yang pertama, total penjualan kopi per jenis selama tahun 2021. Nah, di sini sudah tertera totalnya dan saya menggunakan rumus sum. Mengapa saya menggunakan rumus sum? Karena saya ingin menotalkan, karena soalnya meminta untuk kita mentotalkan penjualan kopi selama per tahun per jenis kopi selama tahun 2021. Nah, di sini saya menggunakan rumus sum dan menblok ranks yang kita ingin, yaitu blok semua selama per tahun ini. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya total penjualan kopi per bulan. Nah, di sini saya di total per bulan ini saya juga menggunakan sum sama, tetapi saya menjumlahkan bulannya karena soalnya meminta di setiap bulannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya rata-rata penjualan kopi per bulan. Jadi pada soal rata-rata penjualan kopi per bulan saya menggunakan rumus average. Kenapa saya menggunakan rumus average? Karena meminta untuk mencari rata-ratanya. Jadi seperti itu. Selanjutnya soal berikutnya, pembulatan ke bawah rata-rata penjualan kopi 2021. Nah, jadi soalnya meminta pembulatan ke bawah. Nah, di sini saya menggunakan rumus round down. Kenapa round down? Karena soalnya meminta rata-rata ke bawah. Jadi di sini saya mengambil pada rumus round down ini saya mengambil rumus rata-rata, saya mengambil di range rata-rata juga, rata-rata per bulan. Nah, jadi seperti itu. Lalu soal berikutnya, penjualan kopi 2 tertinggi. Nah, di sini soalnya meminta penjualan kopi 2. Ini kopi 2 tertinggi. Jadi di setiap tahunnya soalnya meminta untuk kita mencari rata-rata tertinggi kopi 2. Nah, di sini saya menggunakan rumus max karena karena soalnya meminta yang tertinggi. Jadi kita menggunakan rumus maksimal. Seperti itu. Lalu selanjutnya penjualan kopi terendah bulan Agustus. Jadi soalnya meminta kita mencari terendah di bulan Agustus ini. Jadi pendapatan terendah di jenis kopi mana yang terendah di bulan Agustus pendapatannya. Di sini saya menggunakan rumus min. Kenapa min? Karena yang terendah diminta, soalnya minta terendah. Jadi seperti itu. Selanjutnya jumlah data keseluruhan dari data penjualan kopi. Jadi soalnya meminta supaya kita mencari rumus, kita mencari
selama setahun ini di semua kopi. Jadi di sini saya menggunakan rumus count. Kenapa count? Karena untuk mencari nilai keseluruhan dari data ini. Jadi seperti itu. Baiklah, pada tugas selanjutnya ini telah ada data tertera di sini, nama, masa kerja, wilayah, dan penjualan. Nah, di sini juga ada petunjuk yang akan kita kerjakan. Jadi kita akan mengerjakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di sini dengan data yang ini. Jadi yang pertama kita langsung saja. Yang pertama di sini petunjuknya sum range penjualan. Jadi diminta supaya kita mencari total dari penjualan ini. Jadi di sini saya menggunakan rumus sum karena di sini sum penjualan. Jadi kita mendapatkan totalnya adalah 7.699. Selanjutnya di sini ada sum if. Jadi dia meminta untuk kita mentotalkan rumus penjualan ini tetapi lebih besar dari 500. Jadi dia meminta untuk dia hanya mau mentotalkan total penjualan tetapi di atas lebih besar dari 500. Jadi di sini seperti ini. Sum if range penjualan lalu lebih besar dari 500. Jadi totalnya adalah 6.694. Nah, selanjutnya adalah sum if. Nah, di sini dia meminta di sini ada range wilayah. Di sini ada wilayah tertentu yang dia ingin totalkan penjualannya, yaitu wilayah Makassar saja. Jadi di sini sum if data wilayah lalu Makassar yang hanya kita inginkan, yang soalnya inginkan di sini yaitu Makassar, lalu penjualannya. Jadi totalnya di sini ada 1.485. Lalu selanjutnya di sini sum if S, range penjualan, range masa kerja lebih besar dari 2, range wilayah Makassar. Jadi pada soal ini dia meminta supaya kita mencari total penjualan tetapi hanya di lebih besar, masa kerjanya itu hanya lebih besar dari 2, lalu hanya wilayah Makassar saja. Jadi di sini sum if range penjualan lalu masa kerja lebih besar dari 2 tahun, 2 maksud saya, 2 lalu range wilayah hanya Makassar. Jadi totalnya di sini ada 1.014. Lalu selanjutnya dia meminta rata-rata masa kerja. Jadi rata-rata masa kerja dari sini, rata-rata masa kerja. Lalu di sini ada 3,2. Kita menggunakan rumus average. Di sini karena dia meminta rata-ratanya, jadi kita menggunakan rumus average. Jadi seperti itu. Sama yang di bawahnya juga rumus average. Lalu selanjutnya rata-rata masa kerja lebih besar dari 3 tahun. Jadi 3 tahun dia meminta rata-rata masa kerja tetapi hanya untuk yang di atas 3 tahun. Jadi di sini average if, kita menggunakan if juga, lalu average range masa kerja lalu di atas 3 tahun. 3. Lalu selanjutnya rata-rata masa kerja wilayah Makassar. Nah, di sini dia inginkan juga rata-rata masa kerja tetapi hanya untuk wilayah Makassar saja. Jadi average if lalu rata-rata masa kerja ini range masa kerja lalu range wilayah lalu maksud saya
saya rata-rata if, average if, lalu wilayah, lalu hanya wilayah Makassar, lalu masa kerja. Jadi seperti itu. Jadi dia ingin mencari rata-rata masa kerja tetapi hanya untuk wilayah Makassar saja. Lalu selanjutnya rata-rata penjualan wilayah Makassar dan masa kerja besar dari 1 tahun. Nah, di sini minta untuk rata-rata penjualan wilayah Makassar tetapi hanya untuk di atas 1 tahun lagi. Jadi di sini average if S. Lalu penjualan, range penjualan, lalu selanjutnya range masa kerja, lalu range wilayah Makassar, lalu kita terahkan di sini wilayah Makassar. Saya keliru. Average if S, lalu range penjualan, lalu range masa kerja, lalu yang tadi adalah dia memiliki kode lagi, dia hanya menginginkan yang di atas 1, lebih besar dari 1. Jadi terus range wilayah, lalu dia hanya menginginkan wilayah Makassar saja. Jadi seperti itu. Jadi di sini rata-ratanya di sini saya kurang keliru. Di sini kita menggunakan rumus koma karena rata-rata ya. Kita menggunakan saja. Jadi rata-ratanya ini. Jadi lalu selanjutnya ada jumlah data masa kerja. Jadi di sini dia menginginkan jumlah dari data masa kerja. Jadi ingin menjumlahkan data masa kerja. Jadi kita menggunakan rumus count karena ingin menjumlahkan. Jadi seperti itu. Jadi totalnya di sini ada 10. Lalu sama yang di bawahnya, lalu jumlah data masa kerja lebih besar dari 3 lebih besar dari 3. Jadi di sini kita menggunakan rumus count if, lalu data masa kerja lalu besar dari 3 karena soalnya minta seperti itu, besar dari 3, jadi totalnya ada 4. Lalu jumlah data masa kerja besar dari 3 dan wilayah Makassar. Jadi dia hanya menginginkan di sini jumlah data masa kerja tetapi di atas 3, lebih besar dari 3 dan hanya wilayah Makassar saja. Jadi di sini ada data masa kerja lebih besar dari 3, lalu wilayah, lalu hanya Makassar. Jadi di sini ada jumlahnya ada 2 data. Lalu menjumlahkan sel kosong masa kerja. Jadi kita diminta untuk sel kosong. Jadi di sini count blank. Jadi karena dia meminta untuk sel yang kosong. Jadi totalnya di sini tidak ada karena tidak ada di sini. Kita juga bisa mencoba jikalau kita ingin mencari range kosong, misalnya kita gunakan di sini, lalu saya ubah ya, lalu kita blok range ini, kita menambahkan range kosong seperti ini, lalu kita enter. Nah di sini ada 4 karena yang ini. Nah ini range kosongnya yang dimaksud. Jadi seperti itu. Baiklah, sekian, kita lanjut.
tugas berikutnya. Baiklah, pada tugas review selanjutnya yaitu tugas keempat. Di sini telah tertera data dan beserta soal-soalnya. Yang pertama ada standar kelulusan kehadiran besar dari 12 kali, standar kelulusan nilai ujian besar dari 80, keterangan bayar atau tidak berdasarkan kolom CAT atau keterangan, lulus jika kehadiran dan nilai ujian mencapai standar, lulus jika kehadiran besar atau nilai ujian mencapai standar, mendapat sertifikat jika kehadiran dan nilai ujian mencapai standar, serta melakukan pembayaran yang terakhir grade nilai. Di sini juga di sini saya akan mereview kembali beberapa dari soal-soal tersebut yang telah saya jawab. Jadi yang pertama, standar kelulusan kehadiran berdasar dari besar dari 12 kali. Jadi di sini saya menggunakan rumus if dan soalnya meminta kita memberikan keterangan di sini lulus atau gagal berdasarkan kehadiran di atas 12. Jadi di sini if range kehadiran lalu lebih besar dari 12 lalu keterangannya lulus dan gagal. Jadi seperti itu. Selanjutnya standar kelulusan nilai ujian besar dari 80. Jadi selanjutnya kita diminta untuk memberikan keterangan lulus atau gagal berdasarkan nilai ujian besar dari 80. Jadi besar dari 80 dia akan dinyatakan lulus, di bawah itu dia akan dinyatakan gagal. Jadi di sini yang pertama range nilai ujian, lalu besar dari 80 lalu keterangannya lulus dan gagal. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya lulus jika kehadiran dan nilai ujian mencapai standar. Jadi di sini soalnya keterangan selanjutnya keterangan bayar atau tidak berdasarkan kolom CAT atau keterangan. Lalu di sini soalnya meminta supaya kita memberikan keterangan bayar dan tidak berdasarkan range keterangan yang ini. Jadi di sini menggunakan if juga. Terus kolom keterangan, range keterangan, lalu Y dan keterangannya bayar dan tidak. Jadi seperti itu. Selanjutnya keempat, lulus jika kehadiran dan nilai ujian mencapai standar. Nah di sini diminta untuk kita memberikan keterangan lulus atau gagal dengan jika kehadiran nilai dan nilai ujian mencapai standar. Jadi kita menggunakan rumus if and karena kita menggunakan 2, lalu range kehadiran, lalu perintahnya itu lebih di atas dari 12, lalu nilai ujian karena diminta juga nilai ujian di atas 80, terus keterangannya lulus dan gagal. Jadi selanjutnya lulus jika kehadiran besar atau nilai ujian mencapai standar. Jadi diminta untuk kita memberikan keterangan lulus dan gagal jika kehadiran besar atau nilai ujian mencapai standar. Jadi di sini menggunakan rumus if or, lalu range kehadiran lalu di atas 12, besar dari 12, lalu range nilai ujian besar dari 80, lalu keterangannya lulus dan gagal. Lalu selanjutnya mendapatkan sertifikat jika kehadiran dan nilai ujian mencapai standar serta melakukan pembayaran. Jadi di sini soalnya menginginkan untuk kita memberikan sertifikat, keterangan sertifikat jika
kehadiran dan nilai ujian mencapai standar dan serta melakukan pembayaran juga. Jadi di sini saya menggunakan rumus if n, lalu range kehadiran besar dari 12, lalu rumus range nilai ujian besar dari 80, lalu range keterangan, lalu y, lalu keterangannya yang akan kita berikan yaitu sertifikat. Jika tidak memiliki sertifikat, kita memberikan rumus garis seperti ini saja. Jadi selanjutnya jadi seperti itu. Lalu selanjutnya grade nilai. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan nilai tergantung dari besar nilai yang mereka miliki, yaitu di sini juga ada aturan grade nilai. Jadi 90 sampai 100 akan mendapatkan A, 80 sampai 89 akan mendapatkan B, dan 70 sampai 79 akan mendapatkan C, lalu besar dari 70 akan mendapatkan E. Lalu jadi di sini kita membuat rumus. Jadi di sini if n, terus di sini berdasarkan grade nilai ini, yaitu nilai ujian besar dari 90, lalu di sini besar atau sama dengan 100 akan mendapatkan A, lalu selanjutnya if n lagi besar dari 80 dan besar lebih kecil dari 90 akan mendapatkan B, lalu di sini besar atau sama dengan 70 lalu kecil dari 80 akan mendapatkan C dan E. Jadi begitu, jadi seperti ini. Baiklah, sekian pada tugas 4 ini. Kita lanjut tugas berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teks, yaitu di sini juga ada beberapa fungsi, yaitu ada trim, upper, lower, proper, len, fan, dan search. Dan juga ada fill, ada text, dan text. Baiklah, kita akan mencoba satu persatu, yaitu yang pertama ada trim. Jadi fungsi trim adalah fungsi yang digunakan untuk memperbaiki data string dengan menghapus spasi yang ada, kecuali spasi antar kata. Yang seperti ini, spasi-spasi seperti ini yang salah atau yang akan dihapus, seperti ini. Dan ini data yang cocok. Mari kita coba. Sama dengan trim, terus teksnya, terus enter. Nah, ini cocok. Jadi kita tinggal tarik ke bawah. Oke, sudah cocok semuanya. Terus enter. Nah, ini cocok. Jadi kita tinggal tarik ke bawah. Oke, sudah cocok semuanya. Kita lanjut upper dengan sama dengan kita lanjut upper. Jadi kita akan mencoba lagi upper, lower, dan proper. Digunakan untuk mengonversi teks berdasarkan besar kecilnya karakter yang digunakan. Jadi upper itu untuk membuat semua teks yang ada menjadi huruf kapital. Sedangkan lower
lower untuk membuat teks menjadi huruf kecil semua. Sedangkan proper itu untuk membuat huruf depan menjadi huruf kapital. Begitu, langsung saja kita coba. Yang pertama upper sama dengan upper. Oke, terus teks, terus enter. Oke, sudah. Kita tarik saja ke bawah. Oke. Berikutnya lower, yaitu sama dengan lower, terus teks, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Baik, berikutnya proper, sama dengan proper, teks, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Oke. Baik, kita lanjut. Len adalah fungsi teks yang digunakan untuk menghitung banyak karakter pada suatu sel termasuk spasi. Jadi, len ini untuk menghitung banyaknya karakter pada suatu sel. Jadi juga termasuk spasinya. Oke, mari kita lanjut. Sama dengan len, terus teksnya, terus enter. Oke. Jadi dia telah menghitung banyaknya karakter dalam satu sel ini adalah 19. Kita tarik ke bawah. Oke, kenapa di sini berbeda-beda? Karena di sini ada spasinya. Dan ini juga spasinya, dan ini spasinya semua terhitung. Maka dari itu di sini berbeda-beda. Nah, di sini juga beda juga. Di sini ada spasinya. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjut, ada find. Adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari kata dengan melakukan percocokan string secara case sensitif. Yaitu seperti dia membedakan huruf kapital A dan huruf A kecil. Jadi seperti itu. Mari kita coba ya. Sama dengan find. Terus di sini kita masukkan kata yang kita inginkan. Jangan lupa diberi tanda petik ya. Cari win. Terus titik koma. Di sini ada with. Win ada di sini, ada win. Nah, di sini saya mencari win dan saya mencari win di teks yang ini. Oke. Nah, di sini ada within text, yaitu di mana kita mencari teks win ini. Di mana kita mencari teks win ini? Nah, di sini saya mencari kata win ini. Kita masukkan win teksnya itu. Di mana kita mencari teks yang kita ingin. Nah, di sini.
Terus kita lanjut, kita ingin memulai mencari dari karakter berapa. Di sini ada start number, yaitu dari mana kita mencari kata. Misalnya bisa juga dari sini, jadi kita hitung saja. Jadi saya ingin memulai dari 1 saja. 1 terus enter. Oke. Jadi 14. Jadi kata win tadi ini ada di nomor 14. Seperti ini. Kita tarik saja ke bawah. Oke. Jadi kita lanjut, di sini ada search. Search adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari teks dengan melakukan pencocokan string secara non-case sensitif. Jadi berbeda dengan find, search itu berbeda dengan find. Kalau find tadi dia A kecil dan A besar itu berbeda. Kalau search dia A kecil dan A besar itu sama. Jadi mari kita coba ya. Jadi sama dengan search find text, hampir sama dengan find tadi. Kita masukkan teksnya. Misalnya kita mencari Aldi ya. Oke. Kita cari lagi win teksnya. With teksnya ya. Kita mencari dari sini, oke. Terus kita mulai start dari teks mana lagi? Dari teks berapa? Dari number berapa? Mulai dari mana? Misalnya kita 1 saja. Kita enter, oke. Jadi kata Aldi itu ada di karakter 1. Teks yang pertama. Oke. Sebagai teks. Jadi kita coba kalau kita langsung zoom ya. Sama dengan zoom. Jadi ini. Terus enter. Nah, dia hanya terbaca 14. Kita coba. Kita coba menggunakan value ya. Value. Kita coba menggunakan value. Jadi dia sama dengan value. Terus teksnya yang ini. Terus kita enter. Oke. Nah, dia seperti ini. Dia sudah kembali terbaca. Dia sudah mengubah ini yang terbaca teks menjadi terbaca angka. Jadi sehingga dia kalau dijumlahkan dia sudah terbaca sebagai angka. Kita coba semua ya, sama dengan sum ini dan enter. Oke. Jadi dia hasilnya 21 yang betul. Itu ada beberapa fungsi, ada VLOOKUP, HLOOKUP, dan data validation. Nah, ada baiknya sebelum kita lanjut untuk langsung mempraktikkan, ada baiknya kita untuk memahami dulu apa maksud dari fungsi-fungsi tersebut, apa kegunaan dari fungsi-fungsi tersebut.
Nah, yang pertama adalah VLOOKUP. VLOOKUP berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara vertikal. Nah, vertikal yang dimaksud di sini adalah tabelnya yang berbentuk vertikal. Judul tabel terletak di bagian atas dan file datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Nah, jadi ini judul tabelnya terletak di bagian atas dan file datanya terletak ke bawah atau secara vertikal. Jadi contohnya seperti saya ingin mencari suatu nilai berdasarkan tabel ini atau tabel referensi ini berdasarkan kata kunci yang saya punya. Jadi sini ada 2 dan 3. Jadi saya ingin mencari huruf apa untuk 2 dan huruf apa untuk 3. Jadi seperti itu. Nah, berbeda dengan VLOOKUP. VLOOKUP berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara horizontal. Tetapi VLOOKUP dan VLOOKUP itu secara fungsi sama untuk mencari suatu nilai berdasarkan kata kunci yang kita punya di dalam suatu tabel ini atau tabel referensi ini. Atau dari suatu tabel referensi begitu. Jadi di sini, jadi contohnya seperti di sini ada angka 2. Kita ingin mencari huruf apa untuk 2 dan huruf apa untuk 3. Jadi di sini ada angka 2, hurufnya di sini B, jadi sama. Jadi di sini sama halnya dengan yang ini juga, yang horizontal. Di sini 2, hurufnya B, seperti itu. Jadi selanjutnya ada data validation. Data validation digunakan untuk membatasi input data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel atau range. Jadi data validation ini dia gunanya untuk membatasi input data. Jadi contohnya seperti ini. Kita masuk ke data dan kita cari data validation. Kita masuk, terus kita klik ini, terus kita klik list, terus di sini kita klik yang ini, terus kita salin data yang kita inginkan. Contohnya seperti yang ini. Kita terserah memilih mau data yang huruf yang kita pilih atau data angka yang kita pilih. Jadi seperti ini, kita klik enter, lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki pilihan. Jadi data mana yang kita ingin pilih nantinya. Jadi selanjutnya mari kita lanjut untuk mempraktekkan VLOOKUP, VLOOKUP dan data validation. Nah, di sini ada beberapa tabel. Di sini kita akan mempraktekkan VLOOKUP, VLOOKUP dan data validation. Nah, yang pertama di sini kita ingin mengerjakan daftar nama belum presentasi tugas besar. Dan di sini kita ingin mengisi nama di sini berdasarkan NIM yang kita punya di sini. Nah, tabel referensi ini kita mempunyai tabel referensi di sini. Nah, di sini ada NIM dan nama. Nah, yang kita ingin mengambil ini adalah nama yang ada di sini. Kita ingin pindahkan ke tabel yang di bawah ini atau tabel atau di tabel yang kita punya di bawah sini. Kita ingin mengambilnya dari tabel referensi yang di sini. Oke. Jadi karena data ini membentuk vertikal, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP saja. Jadi di sini kita langsung saja. Di sini sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP di sini ada kunci tekstur, yaitu kata kunci atau kata kunci. Jadi kata kuncinya di sini NIM yang ini. Terus kita koma. Selanjutnya di sini adalah rentang atau kolom referensi yang kita ingin ambil datanya. Jadi kita salin ini,
salin. Oke. Nah, terus kita absolutkan saja agar datanya nanti tidak berpindah-pindah dengan klik Fn F4. Jadi terus kita lanjut titik koma, terus indeks. Indeks maksudnya di sini dari kolom berapa kita ingin mengambil datanya. Jadi di sini karena nama yang kita ambil jadi kolom 2. Jadi NIM itu ada di kolom 1 dan nama ada di kolom 2. Jadi kita klik tulis di sini kolom 2. Jadi 2. Terus kita titik koma lagi. Jadi di sortir ini maksudnya kita ingin mencocokkan datanya agar datanya nanti bisa cocok. Kita klik saja 0 agar datanya sama, yang berdasarkan NIM depan ini sama dengan yang ada di kolom referensi kita. Jadi kita klik 0 saja, terus kita enter. Oke, jadi selesai. Nah, baiklah, kita lanjut ke kolom yang ini. Nah, di sini ada nomor, NIM, nama kelas, nilai akhir, dan di sini ruangannya masih kosong, jadi kita harus mengisinya berdasarkan kolom referensi yang ini. Kita mengambilnya dari kolom referensi ini. Nah, kolom referensi kita ini berbentuk horizontal, maka kita menggunakannya rumus HLOOKUP. Jadi kita langsung saja, jadi sama dengan HLOOKUP. Nah, sama tadi kunci tekstur. Kita karena berdasarkan kelas, jadi kita kliknya kelas. Oke, koma. Rentang kita memilih yang ini. Sama tadi kita memilih yang ini. Kita memilih kolom referensi kita. Kita absolutkan. Oke. Nah, di sini perbedaannya. Kalau tadi kita memilih berdasarkan kolom, kalau VLOOKUP berdasarkan kolom, kalau HLOOKUP itu berdasarkan baris. Jadi di sini kalau di sini di kolom referensi kita ini dia ruangan ada di baris kedua. Nah, di sini. Jadi kita kliknya 2. Jadi kita tulisnya 2, lanjut klik, terus 0, terus enter. Oke, sudah selesai. Jadi seperti itu. Nah, baiklah, kita lanjut. Nah, di sini ada kolom ini belum include dengan ruangannya. Belum ada nomor ruangannya, masih kosong di sini. Nah, di sini kita ingin mengisi. Nah, dan kita punya kolom referensi di sini. Nah, ini yang memiliki ruangan-ruangan. Nah, di sini kita mengisi. Nah, karena ini kolom referensi kita berbentuk horizontal, maka kita menggunakannya rumus HLOOKUP juga. Jadi langsung saja sama dengan HLOOKUP. Jadi kata kuncinya lagi di sini karena kita berdasarkan kelas, jadi kita di sini kliknya kelas. Nah, kita koma. Terus di sini ada rentang. Nah, berbeda dengan tadi yang rumusnya VLOOKUP, dia menghitungnya berdasarkan kolom, tetapi kalau HLOOKUP dia menghitungnya berdasarkan baris. Jadi ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi karena ini, nah ini 1, 2. Jadi kita ingin memilih ruangan. Jadi kolom ruangan ada di baris ke lagi. Jadi itulah tadi praktek tentang penggunaan fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP tadi. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tugas yang ketujuh ini
bahas ulang fungsi dari len, search, dan meet yang telah kita bahas di tugas 5. Nah, di sini kita akan bahas ulang tentang fungsi len, search, dan meet. Jadi pada kali ini fungsi len ini kita disuruh untuk mencari menghitung data yang ada di sini apakah sudah cocok dengan yang kita inginkan. Nah, di sini if len di sini pada range yang kita pilih ini di sini mengapa sama dengan 6, karena kita menginginkan agar data yang kita range yang kita inginkan ini cocok dengan sudah benar 6 karakter. Jadi jikalau di sini bukan 6 karakter akan nanti dikatakan salah. Jadi mengapa kita memberikan perintah salah juga di sini, karena harus cocok dengan 6. Jikalau kurang dari 6 atau lebih dari 6 akan disebut salah. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi if len range yang tadi lalu kita memberikan sama dengan 6 atau kita sesuaikan 6 dan di sini petik 2 artinya kosong, dan kalau lebih dari 6 atau kurang dari 6 akan disebut salah. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada find sama dan search. Nah, di sini menggunakan dan search ini kita untuk search adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari teks dengan menggunakan percocokan string secara non-case sensitive. Jadi pada ini kita diminta untuk menghitung, mencocokkan nilai yang ada di sini agar sama. Berapa kita ingin menghitung data yang ada di sini. Ini ID peserta ini. Jadi kita memberikan rumus di sini. Search petik ini jikalau tidak ada, lalu range yang tadi lalu mulai dari 1. Mengapa di sini 1? Karena kita mulai dari 1. Jadi totalnya di sini 3. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada meet. Di sini meet ini kita gabungkan dengan search karena fungsi dari meet kita ingin mencari, kita ingin mengambil data yang ada di belakang. Lalu searchnya untuk kita lakukan percocokan. Jadi di sini ada meet, lalu range, lalu search, lalu tanda petik, lalu range lagi, lalu mulai dari 1, lalu kita tambahkan 1, lalu mulai dari 3. Jadi kita ambil maksud saya mengambil 3 karakter, mulai dan mengambil berapa karakter di sini. Jadi kita mengambil 3 karakter. Bisa juga kita misalnya kita ingin mengambil 4 karakter atau 2 karakter. Nah, di sini akan terambil 2 karakter. Nah, di sini akan terambil 2 karakter. Jadi begitu pula kalau kita mengambil tadi 3 karakter, lalu enter. Nah, jadi akan 3 karakter yang akan muncul. Mengapa di sini value? Karena di sini tidak ada datanya. Jadi seperti itu. Baiklah, sekian tugas review
tugas 2 sampai tugas 7. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.